Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita di ruangan ini dalam rangka pengukuhan pengurus besar Ikatan Keluarga Goa. Kita sangat berbahagia, alhamdulillah, pengurus untuk periode 2020-2024 telah dikukuhkan. Berkenaan dengan pengukuhan ini dirangkaikan dengan seminar dengan topik implementasi nilai-nilai Pancasila di era global. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang hadir di ruang ini dan juga ikut online. Ya. Topik ini sangat menarik, ya. Bukan sekedar untuk dikaji tentang nilai-nilai Pancasila ini, tetapi yang paling penting bagaimana mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, dari level keluarga, masyarakat, bahkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, semua kita tahu di era global ini dengan kemajuan teknologi internet atau yang saat ini sudah mencapai teknologi 4.0, bahkan sudah sampai ke 5.0. Ini sangat mempengaruhi hubungan, ya, hubungan tidak saja di level global tetapi juga di level terkecil di dalam keluarga, ya, di level masyarakat, ya. Mengingat dengan teknologi ini informasi dengan begitu cepat bisa di-share, ya. Ada yang betul-betul fakta tetapi tidak kurang juga berupa berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu menarik sekali untuk kita dengarkan dari narasumber kita yang telah hadir di ruangan ini. Yang pertama Dr. Muhammad Sobri MA, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Profesor Awaludin, dan narasumber kita yang ketiga dari Brigjen Purnawirawan Junius Tobing MSc, ya. Masing-masing narasumber ini diberi waktu kurang lebih 20 menit, ya. Dan setelah 3 narasumber menyajikan paparannya, dilanjutkan dengan diskusi, ya, diskusi. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk meramaikan seminar pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk kesempatan pertama kami undang Bapak Dr. Muhammad Sobri MA. Beliau saat ini sebagai Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dengan topik, saya kira topik ini menarik. Topiknya adalah kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila, meneguhkan wawasan keindonesiaan di era global. Kami undang Brigjen Purnawirawan Junius L. Tobing MSc dengan topik bahasan Pancasila sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman di era globalisasi, ya. Untuk itu kami persilakan Pak Junius untuk menyampaikan paparannya. 20 menit Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera tanpa batas bagi kita semua anak bangsa Indonesia, dan khususnya
Ikatan Keluarga Goa yang hari ini telah mengukuhkan pengurusnya Dharma Bakti 2020 sampai 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya para pengurus tadi pagi. Yang kemudian saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan wawasan kebangsaan oleh Ibu Wasna, ya, yang meminta saya untuk menyampaikan ini, sehingga saya merasa merupakan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, atas penghargaan dan kesempatan yang ingin saya sampaikan ini. Satu hal, kemarin saya diminta judulnya apa, topiknya apa. Saya menyampaikan Pancasila itu harus kita jadikan sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia, yang kalau dalam bahasa perang atau bahasa militer disebut center of gravity. Jadi strategic center of gravity. Kalau para narasumber tadi sudah menyampaikan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, filosofi, Weltan Sancung, ya, Groundslah. Tetapi saya sedikit untuk melengkapi artinya to complete apa yang sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh yang kita berbaur dengan kata apa Pancasila. Topik yang diberikan intinya kemarin implementasi nilai Pancasila di era global. Kalau kita mau melihat nilai itu ada nilai intrinsik dan ada nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik itu tadi juga udah disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya, itu ada di dalam roh kita. Ya, semangat kita, kesepakatan kita, inheren, melekat di dalam setiap anak bangsa Indonesia ini. Ya, karena Pancasila ini digali oleh pemimpin besar, yaitu presiden kita yang pertama. Beliau mengatakan, saya bukan menciptakan Pancasila, tetapi saya menggali Pancasila. Nah, yang digali dari mana? Ya, tentunya harus beliau itu mengambil dari kearifan lokal. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini mempunyai kearifan lokal yang sudah mengaktualisasikan, sudah mewujud nyatakan sebelum ada Indonesia. Ya, semua suku itu sudah bertuhan. Semua suku sudah berperi kemanusiaan dan beradab. Semua suku punya semangat persatuan. Ya, semua suku juga selalu melakukan suatu kegiatan sudah musyawarah untuk mufakat. Semua suku juga sudah berkeadilan di dalam kegiatan-kegiatan, baik itu mewariskan harta warisannya dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya, nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sudah diaktualisasikan walaupun belum dinormakan di dalam undang-undang. Nah, kalau sudah diimplementasikan, itu maknanya apa? Itu sudah dinormakan, sudah diundang-undangkan. Makanya dulu ada pedoman pengayatan dan pengamalan Pancasila P4. Artinya pedoman dan pengayatan itu harus kita implementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci nilai-nilai intrinsik dan nilai-nilai ekstrinsik, tetapi itu sudah saya buat di naskah saya. Silahkan saja nanti kalau naskah itu mau disebarkan atau mau dibagikan, saya tidak berkeberatan, karena ini harus kita sebarkan. Karena Pancasila itu harus kita masyarakatkan di mana? Di keluarga, di lingkungan pendidikan, di lingkungan istilahnya kita bermasyarakat, di lingkungan pekerjaan, dan di lingkungan apa saja di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, saya mau garis bawahi dulu di sini era globalisasi. Globalisasi ini sejak teknologi informasi, sejak terjadinya turisme
istilahnya turis kemana-mana, transportasi kemana-mana. Ini membuat semua negara itu sudah tidak ada sekat-sekat lagi. Dan ancaman yang paling berbahaya, globalisasi ini apa? Globalisasi ini datang tidak dengan sang pengatur, tapi datang dengan aturan. Nah ini, coba kita lihat, sekarang ini negara ini, bangsa dan negara di seluruh dunia diatur. Ya, diatur oleh aturan-aturan yang mungkin juga bertentangan dengan Pancasila. Suka tidak suka, mau tidak mau, ini harus kita hadapi. Dan ancaman globalisasi ini, saya mau beritahu aja, situasi sekarang ini, ancaman globalisasi sudah sampai ke ruang. Ke ruang mana? Ke ruang tidur kita. Kalau kita mau lihat dengan HP ini saja, yang kita pegang ini sudah mengancam. Mengancam siapa? Mengancam kita sampai ke ruang keluarga loh ya. Nah, tapi bagaimana kita mengatasi ancaman globalisasi? Kembali lagi. Setiap bangsa setelah terjadi era globalisasi ini mau tidak mau kembali kemana? Ke rasa nasionalisme itu, semangat nasionalisme itu. Lihat sajalah, hampir semua negara sekarang memperkuat dirinya, memperkuat negaranya itu dengan kekuatan nasionalisme. Bahkan dampak dari ancaman pandemik ini bahkan terjadi apa? Deglobalisasi. Makanya kita perlu ya sebagai suatu bangsa harus paham dulu bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia ini. Ya, yang mau kita waspadai sekarang bahwa setiap bangsa dan negara punya kekuatan dan kelemahan. Kalau tadi narasumber sudah menyampaikan kita terdiri sekian pulau, terdiri sekian suku bangsa, dari berbagai macam ragam. Bahkan Indonesia ya khususnya Indonesia ini agama yang paling banyak adalah di bumi ini. Nah ini tolong ini ditambahkan nanti Pak ya. Agama yang paling banyak, agama dan kepercayaan yang paling banyak di belahan dunia manapun, Indonesia paling banyak. Cek aja kalau nggak percaya. Ya, agama yang paling banyak. Dan suku juga. Suku, agama, ras, dan golongan. Ada di bumi pertiwi persada Indonesia ini. Nah ini, dengan adanya era globalisasi, membuat kita menjadi tersekat-sekat. Sesama anak bangsa tersekat-sekat. Sesama agama tersekat-sekat. Nah, yang paling perlu diwaspadai ya di era globalisasi ini ya, apa yang paling mengancam kita? Ini sekarang kalau kita mau saksikan ya secara fakta ya, bukan omongan lagi, bahwa dunia sekarang di belahan dunia ya sekarang sedang terjadi apa? Konflik and war among the people. Jadi warnya itu sesama anak bangsa, konfliknya pun sesama anak bangsa. Nah, yang perlu kita waspadai, bangsa Indonesia ini terjadi sekarang ya, sesama agama, antar agama, sesama suku, antar suku, sesama golongan, antar golongan, sesama ras. Lihat, karena kita terdiri berbagai macam-macam ras, kita juga terdiri dari berbagai macam golongan. Ya, ini yang menjadi persoalan di bangsa Indonesia ini. Hati-hati loh, kita terdiri terpisah-pisah pulaunya. Ya, makanya Indonesia menyebutnya apa? Tanah air, bukan tanah dan air, tapi tanah air. Itulah wawasan kebangsaan kita. Ya, nah, saya mau sampaikan, sekarang ini terjadi konflik yang sangat berbahaya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Akhir-akhir ini terjadi ya toleransi katanya, tapi toleransi intoleransi. Ya mohon maaf, ini saya menyampaikan apa adanya karena sekarang ini memang fakta yang kita hadapi. Lihat sekarang apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di belahan Asia ini juga, di daerah Asia kita ini, lihat Asia Timur mau Asia Tenggara. Kita sekarang sedang menghadapi kemungkinan konflik dan perang sesama anak bangsa. Yang anehnya lagi, ya perang sesama anak bangsa ini tidak jelas tujuannya apa. Padahal kita punya tujuan nasional, ya.
saya sampaikan di sini memang kalau di beberapa universitas atau di pendidikan dari dulu juga saya menerima pelajaran bahwa tujuan nasional itu adalah melindungi segenap bangsa. Saya agak berbeda sedikit ya. Tujuan nasional adalah hal yang ingin kita capai. Ya, hal yang ingin kita capai ketika kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Saya merumuskan sedikit agak berbeda. Apa sih tujuan nasional kita berbangsa dan bernegara? Keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, ya, dan utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais serta setia. Nah ini setia tanpa akhir kepada apa? Amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Inilah tujuan. Mengapa tujuan? Tujuan itu bisa dicapai, tapi bisa tidak dicapai. Kalau melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian yang abadi, keadilan dan keadilan sosial. Itu tugas. Lihatlah, katanya kata kerja semua itu, melindungi, memajukan. Tetapi tujuan nasional itu apa yang bisa dicapai, apa yang tidak bisa dicapai. Kalau tugas, sukses atau tidak sukses, gagal atau kita istilahnya tidak menang. Nah kita perhatikan sekarang ya, kalau kita mau jujur lah ya, kalau kita mau jujur, sejak kita merdeka tahun 1945 dinyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu konstitusi kita berbangsa dan bernegara. Ya, coba kita lihat apakah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini pernah pemerintahan negara melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Inilah yang menjadi pertanyaan dari segenap anak bangsa. Ya, lihat korban sudah berjatuhan. Ya, korban sudah berjatuhan, bukan hanya kita. Dunia, kita tidak tahu sampai kapan ini pandemik. Tapi pandemik ini harusnya memperkuat nasional kita, rasa kebangsaan, tekad dan semangat. Sekarang kita melihat ancaman sudah demikian banyak, gangguan sudah demikian banyak, hambatan sudah demikian banyak, dan tantangan. Nah, tantangan kita menghadapi globalisasi saya kira kita tidak perlu sampaikan secara rinci di sini. Tetapi apa yang terjadi di era globalisasi ini, yang perlu kita waspadai adalah ketidakpastian, era ketidakpastian. Ya, yang pasti itu adalah perubahan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Nah, kemudian saya mengangkat tema, ya topik yang diminta oleh Bu Osna, bahwa Pancasila itu sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia. Saya mau sampaikan di kesempatan ini adalah pusat kekuatan bangsa Indonesia terletak di mana sih? Pertama adalah sistem senjata teknologi. Ya, jadi kekuatan bangsa ini terletak di sistem senjata teknologi. Satu lagi adalah sistem senjata sosial. Sistem senjata sosial itu ada di semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Ya, bukan semangat persatuan ke barat-baratan atau katakanlah ke bangsa luar, tidak, tetapi semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan, karena kita Indonesia. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, ya, kekuatan itu ada yang fisik dan non fisik. Ya, kekuatan fisik itu yang nyata, bisa kita lihat, yang seperti kita katakan tadi, tidak ada negara yang tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ancaman, baik itu ancaman dari luar maupun dari dalam. Tetapi ada satu kekuatan anak bangsa ini, ya, yang luar biasa, yang tidak kelihatan. Apa itu? Semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Nah, itu ada di mana? Ada di Pancasila. Ya, ada di Pancasila. Kalau sila kelima, tolong tayangkan Pancasila. Kalau sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah sasaran yang harus diwujudkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila kelima. Itulah yang dikatakan, kalau bicara strategi, itu ada sasaran, ada cara yang ditempuh,
ada kekuatan. Kalau sasaran saja yang ingin kita capai, tapi caranya tidak benar, kemudian tidak ada kekuatan, tidak akan terwujud keadilan sosial ya di negara ini. Yang pertama coba kita lihat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sasaran yang ingin kita capai. Cara yang ditempuh apa? Itu tadi sila kelima. Cara yang ditempuh apa? Adalah sila keempat. Melalui apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat. Nah, kekuatannya ada di mana? Ada di sila ketiga, yaitu apa? Semangat persatuan Indonesia itu. Semangat persatuan Indonesia dan berkarakter keindonesiaan. Tapi harus berdasarkan apa? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kerakyatan itu tidak beradab, tidak berdasarkan kemanusiaan, tidak akan tercapai sasaran yang ingin kita capai tadi. Nah, kalau kekuatannya berdasarkan kelompok, berdasarkan istilahnya kepentingan perorangan, ya kelompok, bahkan mungkin ya organisasi-organisasi yang bertumbuh seperti jamur di negara ini nggak akan bisa kita capai itu yang namanya keadilan sosial. Saya mau sampaikan apa pesan Bung Karno dulu. Bung Karno pernah menyampaikan bahwa sila-sila yang ada di Pancasila itu tidak boleh dipisahkan, tapi menjadi satu keseluruhan. Nah, saya mengambil itu, maka saya menerjemahkan bahwa Pancasila itu adalah pusat kekuatan kita, tidak boleh kita pisah-pisahkan. Nah, saya mau sampaikan juga di sini ya bahwa sebenarnya nilai-nilai Pancasila baik itu bersifat intrinsik ya maupun ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu harus kita implementasikan. Tapi nilai-nilainya itu sudah ada terkandung di dalam sana, terserat, inherent, melekat di setiap anak bangsa. Tapi implementasinya karena kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan, mau tidak mau ekstrinsiknya itu harus ada norma-normanya. Kalau tidak ada norma-normanya, akhirnya terjadi apa? Menurut dia masing-masing. Nah, ini yang sangat berbahaya. Makanya mari kita jadikan Pancasila ini sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia dalam menghadapi setiap ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Karena apa? Mengapa? Karena kita punya kelemahan. Setiap bangsa punya kekuatan dan punya kelemahan. Tapi jangan sampai kelemahan ini lebih besar daripada kekuatan. Nah, sekarang lihat semangat kita masih ada nggak? Semangat persatuan ini. Di keluarga aja sudah berantakan, ya. Karena apa? Ya karena HP ini. Anak-anak itu lebih pintar. Aduh, papa salah. Sudah menyalahkan papanya. Mama salah ini, nggak benar. Nah, ini di dalam rumah tangga saja, kalau kita tidak mengembangkan apa itu namanya Pancasila, semangat persatuan dan kesatuan itu merupakan pusat kekuatan di keluarga saja bisa terpecah-pecah. Nah, saya beritahu aja karena tadi udah disampaikan juga sama narasumber. Dengan kemajuan teknologi informasi ini, kita sendiri sudah apa? Dunia ini menjadi rata. Kalau dulu anak-anak nanya ke kita, "Papa, ini benar nggak?" Kalau sekarang nggak, dia udah lebih tahu dari kita. Nah, ini yang bahaya. Apalagi kita yang sudah generasi tua, generasi O. Sekarang anak-anak itu sudah ada generasi Z kalau tidak salah. Cara berpikirnya udah beda. Ya, cara berpikir saya dengan cara berpikir Pak Awaludin umpamanya, saya itu sudah pasti beda. Tidak sama dengan anak-anak kita sekarang. Ya, tidak sama gara-gara kemajuan teknologi. Mereka udah bilang apa? Oh, kami generasi E, kami generasi Z. Sebentar lagi generasi apa? Kalau kita udah generasi O, apa itu? Old, sudah tua gitu loh. Ya, all soldier, jadi nggak sama. Dan ini tidak diwaspadai. Saya kemarin, ya kira-kira setahun yang lalu, saya diundang menjadi narasumber di TNI. Bang, ini gimana ini bang? Ini di TNI ini sekarang udah terpecah-pecah antara komandan batalion yang generasi ini, generasi ini. Ya, berbeda cara berpikir, cara bekerjanya, cara melakukan, mengimplementasikan itu sudah buyar. Yang kita takutkan nanti di kemudian hari kita ini terpecah-pecah di dalam apa? Paradigma,
konflik paradigma dan konflik terminologi. Ini sangat bahaya. Karena paradigma generasi-generasi berikut ini, oh kami generasi E, cara berpikir kami beda, cara bekerja kami beda. Nah ini yang perlu kita menjadi kewaspadaan kita. Saya coba merumuskan bagaimana Pancasila ini sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia menghadapi semua ancaman. Ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Tetapi apa itu pusat kekuatan itu yang harus diketahui. Ya, semangat pusat kekuatan orang suku Bugis, semangat persatuan dan kesatuan suku Batak, suku Sunda, suku Jawa itu berbeda-beda, tapi bagaimana mereka menjadi satu, semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Negara kita ini bukan persatuan, negara persatuan, tapi negara kesatuan, beda. Inggris itu United Kingdom. Kalau kita unity. Tolong dibedakan unity dengan United. Amerika itu United. Ya, United States of America. Tapi kalau kita tidak, kita unity. Nah, itulah bedanya. Jadi semangat persatuan yang ada di masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia ini, semangat ya mereka yang di golongan ras, kalau dia sudah menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia, suka tidak suka, dia harus menjadikan Pancasila semangat persatuan dan kesatuan di dalam apa? Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga harus mau mengimplementasikan. Ya, apalagi implementasi itu sudah diundang-undangkan. Tolong beda ya, aktualisasi dan implementasi. Kalau aktualisasi belum diundang-undangkan sudah dilakukan. Tetapi implementasi sudah diatur di undang-undang, ya diatur di peraturan presiden dan sebagainya. Malah aktualisasinya jadi kacau balau. Ya, kacau balau. Kalau nenek-nenek kakek saya dulu, mana dia ngerti itu Pancasila? Dia umur waktu dalam penjajahan Belanda lah. Ya. Wilayah Nusantara yang dijajah oleh Belanda. Mereka nggak ngerti itu apa Pancasila, tapi mereka sudah mengaktualisasikan Pancasila nggak? Sudah. Nah, karena judulnya ini implementasi, bagaimana nilai-nilai yang intrinsik dan ekstrinsik tadi kita lakukan di setiap kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya kira saya perlu merumuskan apa itu semangat, apa itu pusat kekuatan strategik kita, yaitu semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Tetapi itu bukan hanya itu saja. Itu merupakan di dalamnya itu ada kandungan resultante apa? Kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Ya. Di situ ada bagaimana kekuatan dan kemampuan nasional kita, bagaimana ketahanan nasional kita, bagaimana wawasan kebangsaan kita, dan satu lagi, semangat perjuangan, semangat ingin berjuang, semangat ingin bertempur menghadapi apa? Ancaman globalisasi ini. Jadi bukan hanya sekedar semangat persatuan dan kesatuan, jadi bagaimana para pemimpin yang ada di Indonesia ini mengimplementasikan apa? Kepemimpinan negarawan. Ya, kepemimpinan negarawan. Bukan kepemimpinan hartawan ya. Banyak hartawan tidak jamin dia berpancasila. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan webinar ini. Webinar ini sangat berbobot dan sangat bernilai strategis karena judulnya itu luar biasa. Ya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka menghadapi globalisasi. Ingat, saya mau sampaikan globalisasi bukan apa globalisasi kalau menurut John Smith apa? Globalisasi comes without a ruler. Sang pengaturnya nggak kelihatan. Ya, tapi it's come. Dia datang dengan aturan. Lihat Indonesia sekarang ini. Berbagai macam aturan-aturan dimunculkan. Tapi pertanyaannya, aturan-aturan itu sudah sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Sudah sesuai nggak dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45? Saya kira nanti kita buka forum dialog tanya jawab. Tapi kalau menginginkan naskah saya sudah saya buat, karena nggak mungkin waktu yang singkat ini bisa saya paparkan satu persatu. Tapi yang perlu kita ketahui,
pakar-pakar strategi di dunia ini untuk mempertahankan negaranya. Mereka akan membangun kekuatan dan kemampuan nasionalnya, mengurangi kelemahan yang dimilikinya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita memberi aplaus yang hangat. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan Bapak Yunias L. Tobin yang telah memaparkan bagaimana menempatkan Pancasila ini sebagai pusat kekuatan strategik. Ya. Ini tidak lain, dewasa ini kita menghadapi ancaman globalisasi, ya. Dan sudah dipaparkan tadi, kuncinya untuk menghadapi ancaman globalisasi ini tidak lain dengan memperkuat rasa nasionalisme. Demikian Pak Tobing ya. Nah, ini perlu kita diskusikan bagaimana mempertebal rasa nasionalisme ini sehingga mampu menghadapi ancaman globalisasi ini. Ya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih juga kepada Profesor Awaludin dan Bapak Sobri yang telah memaparkan topik masing-masing. Untuk melengkapi seminar pada siang hari ini telah tersambung dengan Bapak Mulyadi, ya. Mohon diperlihatkan Zoom-nya. Ya. Bapak Mulyadi ini sudah siap untuk memberi tanggapan dari 3 paparan yang sudah kita dengarkan bersama. Apa Pak Mulyadi sudah masuk di Zoom? Ya, Pak Mulyadi, kami persilakan Pak menanggapi paparan dari Profesor Awaludin, Bapak Sobri dan Bapak Yanwas. Kami persilakan Pak. Baik Bapak Moderator yang saya hormati, para narasumber dan pada hadirin yang saya muliakan. Saya tadi tidak sepenuhnya mengikuti dengan baik karena saya sedang berada di satu tempat yang sangat terisolasi, di sebuah tempat yang sangat di sebuah tempat yang sulit dijangkau orang. Itu di tengah-tengah daratan sebuah pegunungan di Sukabumi. Ya, jadi saya mohon maaf tadi saya pakai karena di sini suasananya dingin, jadi kalau saya pakai jaket kelihatannya tidak sopan dan saya menggunakan lapis dalam baju kaos. Dengan segala hormat saya mohon maaf kepada seluruh hadirin. Hanya poin-poin yang saya tangkap. Pada prinsipnya seluruh narasumber yang saya ikuti meskipun tidak sepenuhnya saya tangkap, ada kesamaan dalam hal penilaian terhadap implementasi daripada Pancasila ini. Hampir semua narasumber memberikan penegasan baik langsung maupun tidak langsung bahwa ada problem di dalam implementasi itu, yaitu tidak adanya keseriusan untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen daripada nilai-nilai Pancasila. Itu yang saya tangkap. Seluruh penjelasan-penjelasan yang menyertainya, saya pikir itu adalah penegasan saja. Namun dalam hal ini saya memberikan penegasan dalam soal konteks politik. Karena saya, latar belakang saya di dunia akademik, ya memang di dalam ilmu politik, kajian ideologi politik itu berada di urutan ketiga. Jadi lapis pertama ilmu politik itu berbicara tentang filsafat politik, karena itu dia banyak berbicara tentang norma moral. Lapisan kedua berbicara tentang pemikiran politik, karena itu dia akan berbicara banyak tentang nalar ilmiah. Nah, di level ketiga ideologi politik ini, itu dia berbicara banyak tentang nalar etik gitu.
Dan yang terakhir, ilmu politik itu banyak mengkaji tentang praktek politik yang ada. Karena itu dia selalu diperhadapkan pada harapan dunia-dunia ideal itu di dalam pemikiran politiknya tadi, filsafat politiknya, ideologi politiknya adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan public ethics. Nah, baik, saya akan karena para narasumber sudah menjelaskan semua intinya. Namun saya ingin memberikan sedikit penegasan tentang dampak yang akibatkan konsekuensi logis yang disebabkan, yang ditimbulkan oleh tidak adanya implementasi itu, ideologi itu. Dan sebenarnya apa ideologi politik itu? Nah, ini karena banyak memang malah ada intelektual mengatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Nah, jadi ini jadi problem karena yang dia mungkin lihat atau yang mungkin pelajari banyak ideologi yang sudah terkenal seperti sosialisme, marxisme, kapitalisme dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, secara operasional definisi yang kami anut ideologi politik itu adalah seperangkat nilai yang dijadikan rujukan pedoman. Ya, jadi ini seperangkat nilai. Ya, sumbernya bisa dari tradisi, adat istiadat dan agama. Ini definisi umum saja, ya, dan dijadikan dasar jadi acuan ya di dalam berpikir, berucap ya, dan bertindak bagi sebuah bangsa, bagi sebuah rakyat, bagi sebuah negara. Jadi rakyat, negara, dan bangsa. Karena itu ideologi politik itu lingkupnya berbicara tentang state gitu, dan berbicara tentang nation. Karena itu tadi tidak keliru kalau ada narasumber mengatakan ya agak sulit ya ideologi politik itu, khususnya Pancasila diterapkan itu kalau tidak punya wawasan kebangsaan, dia tidak punya nasionalisme. Nah, apalagi Indonesia ini jadi problem karena tadi ada narasumber terakhir mengatakan bahwa ini negara kesatuan. Nah, ini negara kesatuan. Nah, sementara nilainya adalah persatuan. Nah, baik, kapabilitas politik itu ada 6, ya, kalau diperlebar ada 7. Kalau itu sebenarnya ukuran langsung maupun tidak langsung dari keberhasilan sebuah implementasi daripada ideologi politik. Jadi kapabilitas responsif, misalnya bagaimana pemerintah menanggapi aspirasi politik yang ada, itu implementasi itu ukurannya bahwa ideologi politik itu diterapkan dengan baik. Itu kapabilitas ekstraktif, bagaimana menempatkan, bagaimana mengelola sumber daya alam, sumber daya nasional itu tadi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan untuk kepentingan ya sebesar-besarnya rakyat Indonesia itu adalah implementasi ideologi, indikatornya itu. Nah, kapabilitas simboliknya, bagaimana rakyat bisa menghormati pemerintahnya, bagaimana rakyat bisa menghormati negaranya lewat simbol-simbolnya tadi, ya Pancasila, lagunya, benderanya, itu adalah ukuran keberhasilan penerapan tuh. Jadi kalau kita menilai semua indikator itu tadi, kapabilitas sistem politik itu mengatakan rendah, berarti ada masalah pada implementasi tadi. Ya, kapabilitas internasional kita, kenapa kita lemah di dalam di dalam merespon globalisme, internasionalisme misalnya itu, dan regionalisme, itu karena kegagalan dalam melaksanakan itu, atau mungkin kegagalan dalam menafsirkan, atau memang tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu tadi. Nah, itu kapabilitas internasionalnya. Kita lemah, negara lain tidak terlalu menghormati kita, negara lain tidak melihat kita sebagai berwibawa. Ini saya tadi semalam saya ngobrol dengan salah satu duta besar Indonesia ini, yang kami berada di satu tempat ini ngobrol. Ya, kalau warga negara Indonesia itu mengaku di negara luar itu, di negara lain mengaku sebagai warga negara Malaysia, itu negara itu sangat menghormati dia tuh. Tapi kalau dia mengaku sebagai bangsa Indonesia itu, dari mana? Saya dari Indonesia itu.
negara itu tidak terlalu menghormati dia, pejabatnya tidak memperlakukan dia dengan baik. Kenapa? Karena image yang ada di sana itu bahwa Indonesia itu adalah tenaga kerja gitu. Nah itu tadi artinya apa? Ada kegagalan dalam soal implementasi tadi, khususnya kapabilitas ekstraktif. Bagaimana sumber daya manusia ditempatkan yang baik itu untuk mengelola. Nah di Republik ini kan tidak kekurangan, tidak sumber daya yang hebat itu tidak kekurangan. Apa sih yang tidak bisa kita buat? Kapal selam kita bisa buat, pesawat terbang bisa buat, senjata kita bisa buat. Tadi saya latihan di tempat ini, saya pegang senjata, saya tanya ini senjata yang saya pegang ini adalah senjata ini buatan apa itu? Ini seharusnya itu yang saya pegang itu senjata pindad, itu bukan impor itu. Ya, jadi itu salah satu itu. Jadi sumber dayanya saja bermasalah ini. Padahal kita tidak kekurangan sumber daya. Jadi kalau ada pejabat, ada polisi mengatakan bahwa kita kekurangan sumber daya, tidak benar itu. Yang salah adalah tidak ditempatkan pada kategori yang benar itu. Kemudian saya mau maaf ini karena saya tanggapi jadi mungkin agak sedikit perlu penjelasan ya. Kemudian kapabilitas yang lainnya seperti distributif dan alokatif itu. Jadi kalau rakyat tidak puas terhadap keadaan yang ada itu jangan disalahkan itu. Artinya pasti ada kesenjangan, ada ketidakadilan yang sedang terjadi itu sehingga ya begitu jadinya itu. Artinya apa? Kapabilitas politik ini nanti mengantarkan kita kepada penilaian 3 besar bahwa Indonesia tidak stabil, Indonesia itu tidak terintegrasi dengan baik, Indonesia itu tidak adaptif. Artinya apa? Itu Pancasilanya tidak diterapkan dengan baik. Nah sebenarnya Pancasila itu sederhana. Dan saya sudah bandingkan beberapa ideologi, saya mengakui bahwa itu karya agung Republik ini, pendiri bangsa kita ini, luar biasa. Ya, strukturnya sangat bagus, strukturnya sangat baik itu. Dan isinya ada ideologi terbukanya, ada tertutupnya. Nah saya contohkan saja sederhana untuk supaya jangan saya terlalu lama-lama. Ya, di level atas itu Tuhan yang ditempatkan itu. Luar biasa ini. Dan ada ideologi yang menempatkan dalam ideologinya Tuhan itu. Jadi Tuhan, di bawah Tuhan ada manusia, di bawah manusia ada bangsa, di bawah bangsa ada rakyat, di bawah rakyat ada masyarakat gitu. Jadi dari bawah masyarakat, rakyat, baru bangsa, baru manusia, baru Tuhan. Nah, Tuhan ini ideologi terbuka. Semua Tuhan boleh masuk di Indonesia. Tapi ada kriterianya tadi, itu Tuhan yang esa. Nah, di sini penekanannya itu bahwa Indonesia itu bukan negara agama, tapi negaranya orang beragama. Artinya apa? Kosmologi politiknya Indonesia itu sudah benar bahwa Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan itu. Karena itu tidak mungkin ya rakyat itu bisa bersuara Tuhan kalau dia tidak bertuhan itu. Jadi negara kita bukan negara sekuler itu, bukan negara yang menginginkan agama tersingkir itu. Jadi tadi Tuhan di atas. Yang kedua, manusia beradab. Nah, yang terjadi sekarang ini, ya saya mau maaf kalau bahasa kasarnya, bahasa rakyat, bahasa bawah yang kita gunakan ya sebenarnya yang tidak ada ini manusia-manusia kita ini tidak beradab itu. Ya, alias kalau kita mengatakan kontradisinya menggunakan kata-kata yang berlawanan, ya manusia biadab itu. Ya, jadi nah itu jadi betapa agungnya Pancasila ini tadi. Bangsa yang bersatu gitu. Rakyat berdaulat. Ini luar biasa. Kita menawarkan konsep permusyawaratan, perwakilan, ya, kemudian dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tuh. Artinya apa? Tidak ada itu MK sebenarnya itu, Pak. Tidak ada itu MK. Kenapa? Karena seluruh kebijakan yang diputuskan oleh otoritas sipil dalam ini Presiden dan DPR itu adalah keputusan yang diterima oleh semua pihak. Itulah yang dimaksud dengan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu. Hikmah kebijaksanaan itu artinya mohon dipersingkat Pak Mulyadi. Yang diambil baik orang yang hadir maupun tidak hadir itu diterima semua tuh. Itu saya pikir itu jangan terlalu ini jadi rakyat yang berdaulat, masyarakat yang makmur. Nah, saya berharap masyarakat yang makmur inilah sebenarnya orientasi kita yang terakhir di bawah ini. Inilah yang kita mau capai ini. Nah, saya pikir itu Baik Pak Mulyadi. Baik.
Mohon Bapak dipersingkat, Ibu, Pak. terakhir saya ingin memberikan penegasan, ada problem besar di negara kita ini, mungkin ini yang didiskusikan, ya kenapa Pancasila ini tidak bisa diterapkan ini. Ya, ada terjadi penguatan di level 3 oligarki, pertama oligarki politik, yang kedua oligarki ekonomi, dan yang ketiga oligarki sosial. Nah, inilah tadi sementara ancaman yang ada bukan lagi ancaman konvensional, ini sudah perang asimetris, artinya seluruh ancaman datang dari semua bidang. Karena itu seluruh warga negara harus mengambil peran di semua bidang sesuai dengan porsinya masing-masing. Saya Baik, pikir Pak. itu, Bapak Moderator, saya mohon maaf kalau terlalu panjang. Iya. Dan mungkin terputus-putus karena di tempat saya memang ini tadi saya sulit mengikutinya karena saya baru cari sinyal. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Mulyadi lab, bisa sedikit memperkenalkan diri Pak Mulyadi? Iya, Pak Mulyadi. Baik, Bapak Ibu, saya dosen di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Ya, saya latar belakang saya linear ilmu politik. S1 ilmu politik, S2 ilmu politik, S3 ilmu politik. Dan Bapak Ibu, saya mohon maaf dari luar saya mengajar di dunia intelijen. Ya, saya juga dosen militer sebenarnya itu, dosen militer. Terima kasih. Jadi, Pak Mulyadi sudah sharing pendapat di dalam seminar ini. Baik, berikutnya sedikit menyampaikan. Jadi Pak Mulyadi ini menyatakan problem besar ya, tidak ada keseriusan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi ini bisa ditanggapi juga oleh panelis kita dan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berikutnya ini Bapak pimpinan KKS Pusat ingin menanggapi juga, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa diskusi kita menyangkut implementasi nilai-nilai Pancasila. Dari narasumber sudah memberikan wawasan kepada kita semua. Tentu forum ini kita harap ada produk atau rekomendasi yang dihasilkan. Jadi pertama, karena implementasi nilai-nilai Pancasila ini penting, perlu ada parameter, tolak ukur. Diskusi panjang lebar, tidak ada tolak ukur, tidak ada parameternya, ya dari diskusi ke diskusi begitu terus. Olehnya itu, karena ada lembaga negara memang diciptakan khusus untuk itu, namanya BPIP, kebetulan Adinda Dr. Sabri ini di sana, tentu perlu ada program khusus BPIP, yaitu ada parameter, ada tolak ukur di dunia politik, di dunia akademisi, di dunia masyarakat, di KKSS, ada matriksnya bahwa di DPR itu berapa persen implementasi nilai-nilai Pancasila, seluruh nilai Pancasila itu dari 1 sampai 5 di DPR, di eksekutif, di ABRI, Saudagar, ada semua nilai, ada tolak ukurnya itu Pak Sabri. Kalau tidak ada ya berbusa-busa dari tahun ke tahun seminar. Nilai-nilai itu kita udah tahu semua. Sudah tahu kita semua. Membumikan, mengaktualisasikan, implementasikan. Nah, perlu mungkin konkret dari BPIP ini untuk merumuskan itu. Ini mungkin salah satu produk dari hari ini. Kalau ini bisa diwujudkan, nah makanya ini produk dari IKKG ini luar biasa. Berhasil memberikan sumbangsi kepada lembaga negara
bahwa itu perlu. Kalau tidak ada tolak ukurnya ya tadi Mulyadi itu, saya kira orang Sopeng itu tadi itu, tapi dia di UI. Kalau ngomong dia bisa berjam-jam, tapi apa wujudnya dari omongan itu? Ya kan? Kita juga di sini seharian di sini nilai implementasinya berapa persen Pancasila di sini? Ada mengajukan paparan di atas, di meja bundar sana ngobrol semuanya. Itu nilai-nilai Pancasila jalan nggak itu? Saya kira tidak. Ya kan? Karena ada yang bicara, ada yang ngobrol di sana, nilai Pancasila tidak ada. Etik tidak ada. Betul? Betul apa betul? Nah, itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini dari perspektif politik, akademisi, saya mau mendengarkan secara, tapi saya nggak mendengar dari tadi dari narasumber ini. Saya baru-baru ini forum mengenai sosialisasi 4 pilar. Kebetulan di KKSS kan ada 23 pilar kalau nggak salah. Pilar itu artinya tiangnya ini ya, yang nancap ini tiang. Jadi pilar kita itu KKSS supaya kuat ada 23 pilarnya. Salah satunya ini goa, pilar kita supaya kuat ditopang. Jadi kegiatan-kegiatan goa itu kalau dia berjalan terus, KKSS juga ikut kuat. Nah, ini Pancasila ini masih ada yang mengatakan ideologi, masih ada yang mengatakan pilar, masih mengatakan dasar negara. Sesungguhnya yang mana? Apa keseluruhannya itu? Nah, ini perlu tadi memang nggak pernah saya dengar tadi dari narasumber ini pilar, tapi itu disosialisasikan, pakai uang negara itu mensosialisasikan pilar itu. Nah, mungkin dari segi akademis perlu kita mendengarkan dari narasumber. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Mukhlis, Ketua KKSS kita. Jadi sangat ditekankan untuk implementasi nilai-nilai luhur Pancasila ini perlu diperjelas tolak ukur yang digunakan untuk setiap bidang, ya, mulai dari disebut tadi politik, ekonomi, bahkan sampai di lingkungan KKS sendiri ini nilai-nilai Pancasila apa yang seharusnya diimplementasikan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, berikutnya ini di Zoom sudah tersambung Profesor Dr. P. Parawangsa dari Universitas Negeri Makassar, ingin menanggapi juga apa yang telah disampaikan oleh narasumber, demikian juga Pak Mulyadi dan Ketua KKSS kita. Kami persilakan Profesor Parawangsa. Silakan Prof. Belum terdengar voice-nya Profesor. Iya. Minta di unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya sebagai seorang orang tua yang usianya sekarang sudah lebih dari 80 tahun dan pernah menjadi salah seorang pengurus dari Ikatan Keluarga Besar Keluarga Sulawesi Selatan maupun khususnya keluarga besar keluarga Goa. Pertama-tama menyampaikan rasa bahagia saya yang besar bahwa hari ini bisa mengikuti walaupun dari jauh acara seminar implementasi nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dirangkaikan dengan acara peresmian pengurus besar dari Ikatan Keluarga Besar Goa ini tadi.
saudara-saudara, adik-adik, dan mungkin perlu juga saya katakan anak-anakku sekalian, bahwa acara yang seperti ini memang harus selalu kita besar-besarkan, kita anjur-anjurkan, dan kita tingkatkan agar senantiasa dapat meluas kepada seluruh warga, khususnya bagi generasi yang lebih muda dari kita semua. Jadi saya kira secara khusus saya hanya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus besar Ikatan Keluarga Besar Goa yang menyelenggarakan hari ini, dan mudah-mudahan terpilihnya pengurus baru ini dapat lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan dalam rangka membina bangsa dan negara, walaupun kita dari jauh dan sekarang ini tentu berada di ibu kota negara kita. Demikian saudara-saudara sekalian, anak-anak, adik-adik, dan anak-anakku sekalian, sekali lagi saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya acara ini. Semoga hasilnya dapat dilaksanakan, dapat ditingkatkan, dan kita merupakan mutu yang sangat berharga bagi pembangunan bangsa dan negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. P. Parawangsa yang ikut sharing bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini. Pesan yang dapat kami tangkap agar hasil dari acara ini dapat disosialisasikan kepada generasi muda agar nilai-nilai luhur Pancasila ini dapat diimplementasikan secara luas. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, berikut ingin kami undang dari ketiga narasumber kita untuk merespon tanggapan dari Bapak Mulyadi dan juga dari Bapak Ketua KKSS kita, dan terakhir dari Profesor Parawangsa. Kami persilakan karena waktunya sudah diingatkan terbatas, masing-masing 5 menit Pak ya. Kami untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Dr. Mulyadi maupun Profesor Parawangsa dan juga dari Ketua KKSS kita. Kami persilakan Pak, kurang lebih 5 menit. Saya tadi mendengar tanggapan dari Pak Mulyadi, ya. Kita harus pahami dulu apa itu ideologi. Ideologi itu adalah satu kalimat sebenarnya dari 2 kata, yaitu idea, ide, dan logi. Logi itu logos. Ide itu muncul itu dari cara kita. Who you are what you think. Ketika kita berpikir, keluar dari kata. Ide itu dari pikiran. Nah sekarang kita duduk di sini sekarang ini bukan ide. Dulu zaman Nabi Adam turun ke bumi, apakah sudah ada meja? Nggak ada. Yang kita pakai ini ide. Timbul dari pemikiran. Setelah dia menjadi kata Pancasila, itu karena ada ide dari pemikiran kita sebagai manusia. Itulah yang disebut nilai intrinsik. Logos, logi, itu implementasinya. Bagaimana kita mengekspresikan ide kita itu. Wujudlah seperti ini, air dalam botol. Zaman dulu, zaman merdeka sudah ada nggak zaman minum begini? Nggak ada. Nah yang begini itu ide. Nah sekarang saya tanya masalah beliau sebagai dosen ideologi. Pernah nggak menyampaikan bahwa Pancasila itu sebagai pusat kekuatan? Nah ini, pernah nggak? Nggak ada. Yang kita pernah dengar, ya, Pancasila adalah ideologi, Pancasila adalah filosofi,
Pancasila adalah the way of life. Pancasila adalah Groundslah. Pancasila ada the well cancung. Ya, well cancung ya. Satu lagi apa? Alat pemersatu, alat perekat. Tapi pernah nggak bicara bahwa Pancasila ini pusat kekuatan? Semangat kita itu yang harus diwujudkan. Ya, itu yang harus diwujudkan. Kalau nggak ada, lihat semangat persatuan kita. Tapi di situ saya tambahi semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Kalau semangat persatuan, wah masing-masing suku punya. Ini satu ya. Jadi tolong. Nah, politisi sekarang itu yang diajarkan apa? Apa sih artinya politik? Arti sejatinya sesungguhnya apa itu politik? Kekuasaan. Tapi kekuasaan yang bagaimana? Kekuasaan yang adil dan benar. Nah, sementara ini coba kita lihat sejak reformasi, saya amati ya, saya walaupun sudah pensiun, Bu Husna ini tahu lah bagaimana sepak terjang saya di TNI. Nah, kita lihat sejak reformasi, apa yang perebutan kekuasaan. Satu perebutan kekuasaan. Nah, saya jujur aja di kesempatan ini sampaikan, tolong politisi berpikir next generation, bukan next election. Mereka hanya berpikir next election. Lihat aja sekarang. Belum 2024 sudah sibuk semuanya. Pasang kuda-kuda. Jadi bukan next generation kita ini. Jadi kalau kita negarawan, itu bedanya negarawan sama politisi. Kalau politisi dia mikir next election, kapan kursi saya bisa tidak bergoyang. Bagaimana mengamankan harta milik dia, warisan dia. Lihat aja lah ya, presiden 2 kali ganti. Tapi anggota politisi di DPR itu sampai 7 kali nggak ganti-ganti sampai dia mati di situ. Coba lihat, coba cek aja. Ini benar nggak? Artinya apa tadi saya katakan? Kita ini diatur oleh sang pengatur yang tidak jelas. Pikirkanlah next generation mau jadi apa anak cucu kita. Kalau saya, sekarang saya sudah mendekati 70 tahun umur saya. Berapa lama lagi kita hidup? Tapi cucu-cucu kita, anak-anak kita yang sudah berubah pola pikirnya gara-gara globalisasi ini, apa yang mau kita atasi? Saya beritahu. Nah, sekarang itu jawaban dia. Jadi ideologi, apalagi dosen. Saya mau tanya, mana hasil politisi sekarang? Oke, nggak apa-apa. Kalau sekarang begini, Pak Muklis, mohon maaf ya, yang mulia Pak Muklis ya. Cobalah kalau kita 75 tahun sudah merdeka. Sebenarnya 75 tahun kemarin itu sudah jubili loh. Jubili 50 tahun itu, kalau 50 tahun itu namanya kita selalu mau apa? Ulang tahun emas. Kalau jubili udah berlian harusnya. Tetapi apa yang terjadi bangsa ini sekarang? Mohon maaf. Kenapa negara ini pengekspor TKI terbesar di dunia? Kenapa negara ini terkorupsi? Coba lihat. Loh, tanya dulu. Lah kalau Pancasila itu betul dari tahun 45 sampai sekarang, masa kita masih begini? Bu Husna tanya, Bu Husna berapa sih pensiunnya? Gaji sekarang, ngomong aja, berapa pensiun? Kalau saya jenderal, pensiunnya cuma 4,1 juta, bayar HP aja nggak cukup sama listrik di rumah. Kalau nggak mati-matian kita bekerja siang malam. Dulu jenderal jatuh ke kasur, kalau sekarang jatuh ke lumpur. Loh, ini saya beritahu Pak Muklis, jujur aja. Nah, ini coba gaji jenderal di Indonesia kalah sama gaji sersan di Singapura sama di Malaysia. Jadi jangan bilang sumber daya kita kaya, sumber daya alam hebat. Tunggu dulu, sumber daya alam kita kaya, tapi yang menikmati siapa? Apa kita semua? Lihat, kalau mau dicek ya, sejak pandemi ini, kita semakin hari semakin banyak yang miskin. Dan kita akan menghadapi, tadi tolong, ini globalisasi. Saya sebenarnya mau menayangkan semua, tapi waktu nggak cukup. Coba ya, apa yang kita hadapi ke depan sekarang ini. Ini mohon maaf ya, nanti sekalian menjawab apa yang disampaikan Pak Muklis tadi. Ya, jadi kita lihat sekarang ya, 5 tahun ke depan, bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang saya cintai, saya kasih dan saya banggakan, tolong dilihat, 5 tahun ke depan kita akan menghadapi apa? Yang paling rawan ya adalah apa? Massive employment, pengangguran besar-besaran. Apalagi kemampuan manusia diganti oleh robot. Sekarang ya mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita ini globalisasi enggak? Globalisasi.
Dan saya mohon maaf, ini kita di era global. Di era globalisasi ini, ancaman yang paling kita bikin perang, ya perang sesama anak bangsa itu apa? Konflik terminologi. Ya, konflik terminologi. Satu lagi apa? Konflik paradigm. Makanya saya dulu waktu saya jadi jadi alumni Lemhanas di pengurus, saya selalu menentang yang namanya 4 pilar. Karena pilar ini bisa gampang dirubuhkan nggak? Pilar itu dirubuhkan, makanya MK nggak setuju. Muncul lagi 4 konsensus. Sumpah aja bisa dilanggar, apalagi konsensus. Apa kekuatan konsensus? Nggak ada kekuatan konsensus. Jadi mohon maaf ini kepada BPIP. Saya tidak mau compete, but I am to complete. I am not to compete. Makanya ketika ada satu kata, kenapa Pancasila ini tidak dijadikan pusat kekuatan? Sementara kekuatan ini yang bisa mengalahkan ancaman itu. Tolong jangan kita bicara literatur terus. Nah itu Pak Muklis, mohon maaf. Saya tidak setuju dengan Pak Pilar. Kami di TNI paling tidak setuju itu. Yang kedua, muncul lagi konsensus. Makin gak setuju. Sumpah aja bisa kita langgar. Pancasila itu konsensus atau apa? Kalau kita bilang tadi nilai, ya nilai. Jangan konsensus. Tolong ini. Nah, mohon diperhatikan ini, menjadi perhatikan semua kita anak bangsa. Nah, konflik terminologi, konflik paradigm. Sebenarnya dulu waktu saya di Lemhanas, kita tidak bicara konsensus, tidak bicara apa namanya? Bicara pilar, enggak. Kita bicaranya apa? Paradigma. Paradigma nasional. Apa itu paradigma? Mohon maaf Bu, mohon maaf Bapak-bapak ya. Paradigma itu kerangka, landasan berpikir kita. Bagaimana kita menindaklanjuti di lapangan? Bagaimana kita itu yang betul. Saya lagi menciptakan buku namanya 10 paradigma nasional menjadi satu. Mulai dari apa? Semangat kebangkitan nasional. Dilanjutkan apa? Sumpah Pemuda. Anak-anak kita ngerti Sumpah Pemuda sekarang. Oh tunggu dulu, itu kan Sumpah Pemuda zaman dulu. Maaf Pak, maaf. Coba mereka, kemarin saya udah survei, ada beberapa orang saya kumpulin. Kamu coba ucapkan Sumpah Pemuda, gak tahu. Gak bisa. Ada lagi Pancasila, gak ngerti juga. Pancasila itu bukan disebutkan hafalan, enggak. Saya hafal. 1, sila ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang ada apa? 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan dipimpin oleh 5 kebijakan, perwakilan dan permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadaan hafal. Tapi bagaimana mewujudkan itu? Sekarang contohlah, bagaimana kita mewujudkan keadilan di ruangan ini? Loh, saya orang Batak. Tapi tadi saya mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tahu di ruangan ini adalah saudara-saudara, adalah Muslim Brotherhood. Loh, di keluarga saya juga ada adik bapak saya nomor 8 itu dia Muslim. Apalagi kami, tobing yang paling banyak Muslim itu ya tobing saya. Tetapi tidak membedakan ketika kami berkumpul nggak ada Pancasila. Semangat itu tetap ada. Nah yang begini-begini kita pecah. Nah tolong dulu ya, itu jangan-jangan dosen politik juga nggak ngerti ideologi itu. Loh, apa artinya politik? Politik tadi apa? Bicara kekuasaan, tapi kekuasaan yang adil. Bukan kekuasaan sekarang menjajah bangsanya sendiri. Sekarang ini penjajahan terhadap bangsa sendiri terjadi. Nah, konsep Pak Jokowi, program sekarang ini 5 tahun ke depan apa? Sumber daya manusia unggul. Sumber daya manusia unggul. Nah sekarang saya tanya, manusia unggul itu apa kriterianya? Kalau saya berbeda, bukan karena dia profesor, bukan karena dia dokter, bukan titelnya berer-er. Ada dulu junior saya, wah titelnya itu sampai berteret-teret. Terus saya bilang, Dek, kamu titelmu banyak sekali ya, saya kasih kau pekerjaan nih. 1 bulan selesai enggak? Saya 1 minggu sama kita persoalannya. Ini dari Panglima. Bisa enggak Anda kerjakan? Bukan, it's not what do you have. What do you can do? Nah, it's not what do you have. Saya berbangga sekali saya bisa berhadapan dengan saudara-saudara saya dari Sulawesi Selatan. Kita ini sama semuanya. Turunan Nabi Ibrahim. Ya, kita turunan Nabi Ibrahim. Jangan salah.
Sama kita ini, emangnya manusia bisa menciptakan manusia? Manusia pertama diciptakan oleh Tuhan. Saya mau buka di sini. Nilai Pancasila ini sudah ada sebelum negara bangsa ini ada. Contoh, apakah Adam tidak bertuhan? Sudah, langsung lagi berkomunikasi. Kita ini mau berkomunikasi sama Tuhan nggak bisa. Kenapa? Dosanya udah terlalu banyak. Loh ya. Nah, nilai-nilai itu sudah ada di sana. Yang kedua, kemanusiaan dan adil dan beradab. Sudah ada nggak? Sudah. Dilihatlah Adam ini seorang diri. Tuhan mengeluarkan nilai. Kasihan ya kalau dia tidak ada penolong. Kalau dia sendiri, apakah dia nanti beradab? Akhirnya diciptakan siapa? Hawa. Supaya dia bersatu. Hawa diciptakan dari debu enggak? Bukan, dari tulang rusuk. Kenapa dari tulang rusuk? Kenapa tidak dari kaki? Kenapa tidak dari kepala? Karena tulang rusuk itu terletak di bawah hati. Supaya apa? Mengasihi. Di situ udah ada kaitannya. Aduh, itu dosen itu perlu diajarin juga dia. Keempat, tadi itu persatuan ya. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Apakah Tuhan tidak bermusyawarah? Dulu Tuhan itu langsung bisa bermusyawarah sama manusia. Yang kelima, ada keadilan enggak? Yang salah dihukum Tuhan enggak? Dihukum. Kalau sekarang belum tentu. Kalau perlu disembunyikan. Maaf ya, saya agak keras ngomongnya karena memang dari dulu Bu Usleni tahu saya keras. Ya. Masalah bencana ini coba lihat. Pernahkah kita punya konsep? Kita sekarang ya, pelajaran yang dapat dipetik dari menangani bencana yang terjadi, mau itu bencana alam, mau bencana manusia. Semuanya, Bu Usna, apa yang terjadi? Spontanitas, bukan respon. Sudah dipersiapkan. Tadi saya lihat di sini ada departemen kebencanaan. Waduh, itu bagus itu. Ya. Tapi bagaimana supaya terkonsep? Gak usah jauh-jauh lah mikirin Indonesia, mikirin aja Sulawesi Selatan. Jadi kalau suku Bugis mengurus sana, suku orang Batak siapkan juga. Ya, ini semua suku menyiapkan bagaimana semangat persatuan dan kesatuan di dalam sukunya saja itu bisa tercipta, itu udah luar biasa. Bagaimana menangani bencana, itu ancaman nggak? Ancaman. Tapi saya mau buka di sini masalah bencana, nanti seminar ini nggak akan cukup. Ini mohon maaf ini panitia karena waktu terbatas. Nah, kepada Pak Muklis, ya kita ini sekarang bukan hanya konflik terminologi. Tapi kita konflik paradigma. Yang terjadi apa? Paradigma das-mundasku. Lah iya, sekarang begini aja lah ya. Menurut institusi ini yang benar. Menurut ini yang benar. Tapi yang benar itu apa? Harus ada patokan dong. Kalau tadi Pak Sapri ya? Sopri bilang harus ada patokan. Benchmarkingnya apa? Saya mau kasih contoh ya. Ketika orang Jawa Timur ngomong, oh tempe kami yang paling bagus. Datang orang Jawa Tengah, Jawa Barat. Oh bukan, tempe kami yang nomor 1. Tetapi tempe sekarang punya siapa? Punya Jepang. Kita ribut. Hak paten tempe, Jepang yang boleh. Nah yang begini ini, batik kita ribut dengan Malaysia. Reo kita ribut. Sementara dari India lagunya apa? Kuci-kuci kotahe. Kok kita penari-nari India gak ribut? Hah? Nah yang begini-begini konflik paradigma. Jadi kalau kita membuat paradigma, ya tadi saya bilang apa? Kerangka, landasan pemikiran kita. Itu harus ada standarnya. Ya, itu harus ada benchmarkingnya, patokan. Makanya saya mencoba bahwa standar patokan pusat kekuatan bangsa ini ada di mana? Di Pancasila. Satu. Yang kedua, tadi Pak Sopri bilang negara persatuan. Negara kesatuan. Saya mau tanya, apakah bentuk negara yang membuat sejahtera ini welfare? Rakyatnya sejahtera? Oh, tunggu dulu. Ada bentuk negara kerajaan monarki. Sejahtera nggak mereka? Sejahtera. Ada negara persatuan. Sejahtera nggak dia? Sejahtera. Kenapa kok kita sudah nama sama di Persatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kok kita belum sejahtera? What is wrong? Apa yang salah? Tolong dibongkar, harus jujur. Kalau tidak jujur, negara ini nggak akan hanya milik perorangan. Hanya milik perorangan, milik kartel. Ini yang sudah dibongkar. Mohon maaf, kalau kita cari benang merahnya,
Ini kesalahan kita semua, kalau kata-kata kita, ya bapak-bapak, ibu-ibu dengan saya, you and me, that's yang benar. Jadi mohon maaf, konflik paradigma sekarang yang terjadi. Tolong kembalikan jati diri bangsa Indonesia yang Pancasilais dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada ideologi lain di bumi persada Nusantara Indonesia selain Pancasila. Tidak ada konstitusi lain ya di bumi persada ini kalau tidak Undang-Undang Dasar 45. Tapi Undang-Undang Dasar 45 yang mana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Karena Undang-Undang Dasar 45 sudah diobok-obok, diamandemen 4 tahun, 4 kali. Bukan 4 tahun, 4 kali. Sekarang sibuk lagi mau mengamandemen. Kerja kita hanya sibuk dengan aturan. Sementara implementasinya tidak berjalan. Nah, saya mau kasih tahu ya, menurut saya manusia unggul ya di abad globalisasi ini adalah apa? Mereka yang mau berpartisipasi ya tanpa pamrih dalam segala hal. Kalau saya masih pamrih, waduh, saya diundang Bu Usna. Bu Usna, saya ngomong sekian jam bayar, udah nggak partisipasi lagi itu, ikhlas. Makanya ketika saya ditelepon sama Bu Usna, aduh Pak Tobing mau nggak jadi narasumber? Oke, saya siapkan bahannya ini sampai saya nggak tidur 2 malam. Itu yang penting saya. Silakan Ibu ambil, silakan Bapak-bapak ambil ya. Saya bukan apa-apa. Nah ini yang perlu Pak Mulih. Nah sekarang konflik terminologi. Kita buka aja, ini ancaman global ya, ancaman global. Sekarang saya mau sampaikan di sini apa? Terminologi pernikahan sekarang sudah berubah nggak? Sudah berubah. Dulu terminologi pasti istri saya adalah seorang perempuan, pasti seorang wanita. Tapi sekarang laki-laki sama laki-laki udah boleh kawin nggak? Boleh, itu yang boleh itu siapa? Hati-hatilah. Ya terus perempuan wanita dengan wanita udah boleh nggak? Sudah ada. Ini terminologi dunia ini. Itu sudah paradigma dunia, Bu. Jangan salah. Sekarang coba kalau lihat di YouTube. Lihat di YouTube ya. Hati-hati nanti sama generasi kita. Sekarang orang udah kawin sama robot. Ngapain saya kawin punya istri manusia, tiap hari nuntut aja di rumah. Kalau robot kan nggak nuntut, diperintah kiri kanan jalan. Lo hati-hati lo, ini udah hati-hati lo. Ini paradigma sudah berubah. Nah lebih parah lagi, ada negara sekarang Bu, coba cek aja. Bapaknya boleh ngawinin anaknya kok, ibunya boleh ngawinin anaknya, itu udah terminologi. Nah sekarang kita ini konflik terminologi, konflik paradigma. Hati-hati. Nah di sini Pancasila itu paradigma nasional. Paradigma nasional, apa itu paradigma? Nanti saya terbitkan buku saya. Saya lagi menulis buku 10 paradigma. Mulai dari apa? Mulai dari kesadaran bahwa kita adalah suatu bangsa, punya identitas, tidak mau dijajah. Muncul semangat perjuangan Sumpah Pemuda. Ingat ya, Sumpah Pemuda itu bukan kegiatan politik, tapi sosial budaya. Makanya pusat kekuatan kita ada di mana? Di sosial budaya, bukan di senjata. Bukan. Tadi saya katakan apa? Kekuatan kita itu ada di sosial budaya. Yang melahirkan apa? Pancasila. Jangan salah. Nilai-nilai ya, nilai-nilai. Nah, yang begini-begini ini semua tahu nggak? Nah, kita konflik paradigma tadi. Menurut BPIP ini Pancasila. Oh, menurut Orde Baru ini Pancasila. Oh, menurut Orde Reformasi seperti ini Pancasila. Kita ribut standar patokannya itu, benchmarkingnya. Jangan kita konflik, wah repot kita. Nanti terjadinya begini. Menurut kami orang Batak Pancasila seperti ini, menurut orang Jawa Barat seperti ini, menurut Jawa Timur seperti ini. Wah pecah kita. Karena apa? Patokannya tadi. Semua nilai-nilai yang ada di Pancasila itu adalah karunia ilahi. Ya baik ya. Pak. Ya itu satu. Yang kedua, kita ini sekarang menghadapi teroris. Mohon maaf ya, coba kita amati bahwa semua yang ada di bumi ini ciptaan siapa? Sang Pencipta, Sang Khalik. Nah mohon maaf, teroris
Jadi nilai-nilai Pancasila itu udah ada sebelum negara ini ada. Teroris juga sudah ada sebelum negara bangsa ini ada. Siapa? Yaitu anaknya Adam. Dia bunuh adiknya, bukan teror. Teror kan diteror, ditakuti, dibunuh malah. Jadi itu jangan kita persoalkan. Sekarang bagaimana kita menghadapi teroris? Bagaimana kita menghadapi ancaman global dengan kekuatan Pancasila? Itulah kalau nggak ada semangat Pancasila dulu, Indonesia nggak merdeka. Tapi sudah ada nggak Pancasila waktu itu? Belum ada. Itu aja ya, mohon maaf ini Pak Muklis, saya kira saya sudah bisa jawab. Kita konflik terminologi, konflik paradigm. Sekarang semua orang bikin definisinya masing-masing. Padahal tidak ada patokan yang standar. Indikatornya apa? Seperti kata saudara saya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus yang hangat sekali. Pak moderator barangkali seperti itu ya. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih pada Pak Sabri, Direktur Kajian di BPP sudah hadir di sini. Saya selama ini selalu mengundang Pak Sabri dan saya sudah tahu bagaimana idealisme dan sebagainya begitu ya. Kemudian kedua Pak Jenderal Tobing, saya membaca setelah Bapak punya nama saya dikasihkan, saya telusuri Pak di Google gitu ya, di Profesor Google Pak. Saya lihat Pak Tobing, wah luar biasa dan alhamdulillah Pak Tobing sudah menampilkan apa yang dia sampaikan pada hari ini. Saya kira begitu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak, singkat Pak ya. Saya lagi membuat buku, mungkin nanti sebelum 1 Oktober itu sudah bisa diterbitkan. Saya membuat komik Pak. Jadi membuat komik supaya anak-anak ini yang di SD, di SMP itu lebih senang mendalami implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi ada 2 buku, ya buku untuk anak-anak, ya sama milenial, terus nanti untuk golongan menengah. Ini lagi saya kerjakan sekarang karena saya lagi mencari, kemarin sudah ketemu orang yang ahli membuat karikatur-karikatur. Jadi ini memang anak-anak ini kan sudah membaca itu malas. Ini budaya kita ini, malas membaca. Jadi bagaimana dia nanti dengan karikatur itu dia lebih senang gitu loh. Ini lagi kita upayakan, ada inisiatif dari saya, ada inisiator ya. Maksud saya bagaimana kita berkreativitas. Mengimplementasikan Pancasila ini kita memerlukan inovasi dan kreativitas. Di rumah saja Pak, di rumah saja. Saya kadang-kadang pulang beli coklat gitu ya, anak 3, ini bagi 3. Itu sudah mengajarkan Pancasila. Yang begini-begini nih. Jadi keadilan, kamu jangan bilang anak bungsu harus lebih banyak, tidak, bagi rata. Itu. Nah yang begini-begini kita harus memberikan contoh-contoh kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita sekarang menghadapi era globalisasi yang ancamannya pun kadang-kadang kita nggak tahu apa ancaman terhadap dia sama kita beda. Nah ini mohon maaf ya, tapi belum selesai. Kemarin saya baru ketemu yang bisa membuat karikatur, ya. Nah sekarang lagi bekerja saya, sebenarnya dari kemarin gitu loh ya. Mohon maaf saya inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau Pak sudah jadi kita bagi juga. Dan kita rencananya mau dibagi cuma-cuma. Terima kasih. Kita sampaikan ke ketiga narasumber kita, Brigjen Purnawirawan Yunius L. Tobing, Dr. Sobri, dan Profesor Awaludin. Kita beri aplaus yang sebesar-besarnya.